pemirsa, saya Syara Aryo dan Pak Indra Wijayantono. Kita berdua lagi mencoba kursi Akupunto nih pemirsa. Ternyata nyaman ya Pak ya? Nyaman ya Sarah ya? Nyaman banget. Ya, Karena memang dia didesain secara ergonomis sesuai dengan ini ya, lekuk tubuh kita, ya kan Pak? Memang ini saya pernah baca juga salah satu produk yang memang terbaik ya di kursi ini gitu loh. Di pameran di dunia juga ya, pameran di Köln di Jerman gitu loh. Nah itu dia, ini dia yang hebat pemirsa. Kursi karya ayah dan anak ini, karya Yos Theo Sabrata dan Leonard Theo Sabrata ini adalah kombinasi unik metode akupuntur. Jadi walaupun kita duduk cuma sebentar Pak, udah terasa nyaman ya Pak ya. Iya. Dan kayaknya tuh stres bisa langsung hilang gitu kan. Nah pemirsa, kalau saya dan Pak Indra menghilangkan stresnya dengan cara duduk di kursi akupuntur, kira-kira warga Jakarta menghilangkan stresnya gimana ya caranya? Dalam membuang stres biasanya saya jalan sama anak-anak, nonton, ke pantai, ke gunung. Lagi melepas stres itu ngopi, shopping, nge-mall, pokoknya jalan-jalan sama teman-teman. Pasti ngehilangin stres. Biasanya saya kalau melepas stres ya jalan-jalan ke mall atau pergi nonton ya. Sendirian ya bagi saya sih nggak jadi masalah karena bisa cuci mata sekalian lah. Untuk melepas stres biasanya saya jalan-jalan ke mall, shopping, terus berenang karena hobinya berenang ke kolam renang atau ke pantai. Ternyata beraktivitas yang pastinya untuk melepaskan stres ya Pak Indra ya. Timbul stres itu kan banyak hal yang terjadi tadi, banjir segala macam, macet segala macam. Ya memang ada saya pernah baca literatur lah ya gitu loh. Jadi dari penulis dari Amerika gitu loh. Ya memang dia adalah seorang dokter dan seorang profesor gitu. Ya Dr. Olga Gregson dan Terry Locker profesornya gitu. Dia menulis satu buku namanya itulah Teach Yourself Managing Stress. Jadi memang itu adalah dalam buku itu juga dikatakan bahwa stres itu jadi istilahnya tubuh dan pikiran kita tuh tidak bisa menerima hal-hal yang memang di luar kemampuan gitu loh. Jadi timbulnya ada satu tekanan. Saya jadi ingat ini nih, filmnya Brad Pitt dan Edward Norton, The Fight Club. Udah nonton belum Pak? Ya pasti udah. Jadi memang di situ memang kalau saya lihat itu ada psychological thriller ya. Jadi memang di Edward Norton itu dia memang menciptakan tokoh Brad Pitt ini seorang yang sangat kerjanya tuh over lah istilahnya. Kalau dibilang tanda kutip ya workaholic lah. Sampai dia stres, nggak bisa tidur gitu loh. Biasanya ya itu Pelampiasannya itu. Jadi memang makanya dibikin film seperti yang tadi Sarah bilang gitu. Fight Club gitu. Tapi kalau saya sih enggak deh Pak. Untuk ngilangin stres mesti berantem dulu. Aduh, yang ada malah ngerusak badan ya kan Pak? Bukannya menyelesaikan ya? Iya, malah ngerusak gitu kan. Tapi emang iya sih Pak, kalau tinggal di Jakarta itu memang rentan sekali ya dengan stres ya Pak ya? Ya memang sih di Jakarta sebagai kota bukan metropolitan lagi ya. Kalau kita bilang menjadi kota megapolitan dan memang menjadi pusat negara juga ya, ibu kota ya namanya. Semua aktivitas juga ada semua di situ, memang gitu ada tertumpah di dalam satu kota ini gitu loh. Dari data yang kita dapat gitu loh, mungkin di pusat-pusat kesehatan, rumah sakit itu kurang lebih ada jumlahnya 1,4 juta jiwa itu memang yang mengalami tingkat stres yang cukup tinggi di Jakarta ini. Jadi kalau secara di Indonesia itu mungkin sekitar 11,6%. Jadi ternyata tingkat stres masyarakat Jakarta tuh tinggi sekali ya Pak ya? Iya betul sekali. Dibandingkan dengan tingkat stres masyarakat Indonesia. Ya tadi itu misalnya kayak 1 banding 4 orang warga Jakarta pasti mengalami stres ya kan Pak? Betul sekali. Dan kebanyakan dari mereka juga pemicunya ya masalah pekerjaan. Nah tapi saya juga penasaran nih, kira-kira selain masalah pekerjaan, warga Jakarta tuh stresnya karena apa lagi sih gitu loh? Ya memang tadi banyak hal ya, Sarah ya. Mungkin kalau kita lihat kompleksitas warga Jakarta begitu tinggi. Ya faktor stresnya kan mungkin ada 2 kan. Ada yang internal ya secara sosial kehidupan dia di keluarga, juga ya eksternal gitu loh. Nah mungkin kalau saya berbicara stres yang lain daripada warga Jakarta mungkin ada beberapa kategori. Saya bahas mungkin masalah yang pertama kali adalah kemacetan ya kan. Kalau kita lihat daripada jumlah kendaraan yang ada di Jakarta ini, menurut catatan yang saya terima juga gitu loh, mungkin itu sekarang sudah berjumlah hampir kendaraan bermotor 11,8 juta ya. Gitu. 11,8 juta ya gitu loh. Jadi memang itu kalau dilihat 8 juta lebih itu kendaraannya kendaraan bermotor. Roda 2 itu roda 2. Sedangkan 3 juta itu kurang lebih kendaraan roda 4. Nah bayangkan dengan
luas daripada Jakarta ini sendiri, panjang jalannya ya 7.650 Dan km. itu nggak bertambah-tambah juga Iya, ya nggak kan Pak bertambah-tambah. ya. Memang kenaikan itu pernah disinggung juga oleh beberapa pakar daripada masalah traffic gitu loh. Nah itu juga dikatakan tidak memenuhi gitu loh. Iya. Yang kedua mungkin kalau kita lihat juga penduduk. Penduduk tanpa sadar di 2010-2011 catatan statistik itu kenaikannya cukup banyak, hampir 1,5 juta. Jadi kalau lihat pertambahannya jadi itu luar biasa Sarah. Sehingga juga. Persaingan juga banyak sekali pastinya Pak Indra. Nah, tingkat stresnya seperti itu gitu loh. Jadi bayangkan udah macet, tuh tambah banyak penduduknya gitu loh ya kan gitu loh. Terus yang ketiga yang tadi saya bilang adalah daerah-daerah misalnya tanda-tanda gitu loh. Mungkin kalau kita bilang untuk diperkuat misalnya rambu-rambu biar lebih tertib, ya kan, nah itu kan kalau macet tuh kan karena mungkin tidak tertib gitu loh. Kalau itu saya setuju sekali tuh. Nah, mungkin keempat tadi saya bilang juga itu adalah masalah cuaca. Nah cuaca ini juga tidak menentu kan. Nah kalau kita lihat belakangan ini bukan hanya hujannya, banjir, tapi sekarang sudah ditambah lagi mungkin sirkulasi daripada angin, ya kan. Nah banyak beberapa ya mungkin papan-papan reklame atau tumbang, pohon kayak waktu itu kan ya Pak ya. Ya ini kan kita tidak predik kalau cuaca. Jadi semua ini sangat berkaitan. Jadi tingkat stres daripada penduduk Jakarta itu begitu keluar rumah tuh sudah tekanan kan. Gitu. Tadi kan kayak stres kan tidak sesuai kan dengan harapan ya kan, pengennya kan tenang gitu loh, santai gitu keluar, tertib, enak gitu. Nah itu kan dari nggak stres. Kita Jawa Sarah mungkin begitu keluar rumah langsung stres. Ya pemirsa, pembicaraan kita mengenai stres baru saja dimulai. Apakah Anda mengalami gejala-gejala stres? Nantikan informasi yang sesaat lagi setelah performance dari 4 Seconds. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone to leave a message at the tone. Today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Ooh, 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 ooh. Nothing at all. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami. Senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami. Keluarga tumbuh kokoh abadi. Kesetiaan kami dari hati. Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami. Agung Podomoro untuk harmoni. Green Bay Pluit, the new icon waterfront city superblock yang memadukan apartemen, pusat perbelanjaan, dan pusat rekreasi dalam satu kawasan. Dilengkapi dengan 3 hektar botanical park dan water sport. Harga mulai 200 jutaan. Siap huni mulai Agustus 2012. Informasi lebih lanjut hubungi 021 6621 888 021 6621 888. Green Bay Pluit, persembahan dari Agung Podomoro Land. Ya, masih bersama saya Syara Aryo dan tentunya Bapak Indra Wijaya Antono, dan kita juga sudah kedatangan seorang psikolog cantik. Beliau ini merupakan Ketua Ikatan Psikologi Klinis Jakarta dan Ketua Ikatan Perempuan Profesional. Siapa lagi kalau bukan Cassandra Putranto. Halo Mbak, apa kabar? Baik, apa kabar juga? Baik dong pastinya. Mbak Cassandra, bisa nggak sih ceritain sedikit kesibukannya nih sedang melakukan apa aja sih ini? Ya masih praktek, saya ngajar juga di satu universitas di Jakarta, lalu juga saya
banyak bergerak di beberapa organisasi tadi juga sudah disebut, tapi kebanyakan tentu saja tentang kepedulian saya terhadap anak, ibu dan keluarga. Dan sebenarnya saya sama Pak Indra tadi lagi berbincang-bincang nih mengenai tingkat stres di Jakarta. Kayaknya tuh semakin meningkat sekali. Dan setiap orang tuh juga mempunyai caranya masing-masing gitu ya untuk menanggulangi stresnya. Tapi sebenarnya gejala itu seperti apa sih, Mbak? Kalau kita kembalikan lagi, sekarang apa sih yang disebut sebagai stres? Ya tentu saja kita langsung banyak asumsinya pasti Negatif jelek, gitu, negatif semua. negatif aja. Padahal belum tentu. Oh gitu ya? Stres itu ada dua. Ada yang sifatnya meningkatkan potensi kita, karena kalau kita tidak ada tekanan, ya udahlah nggak usah Nggak semangat hidup pergi, juga gitu nggak ya? usah mandi, nggak usah makan, nggak perlu usah stres kerja. juga ya? Perlu stres juga. Kita perlu pressure, kita perlu tekanan untuk memacu kita menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tetapi ketika kita menerjemahkan stres itu secara berbeda atau terbalik, lalu kemudian membuat kita menjadi terbeban karenanya, tertekan karenanya, lalu kemudian muncullah itu gejala-gejala yang negatif, gejala-gejala yang mulai mengganggu kualitas hidup. Biasanya yang mulai muncul adalah gejala fisik, kemudian muncul gejala emosional, marah, nangis, sedih, kecewa, bete, galau. Asam lambung naik. Asam lambung naik, itu gejala fisik pula itu. Kemudian pegel-pegel, gak bisa tidur dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian penampilan secara umum pun juga akhirnya fungsi hidup jadi terganggu. Nah, sekarang pertanyaannya untuk mengelola stres itulah yang gimana sih caranya? Ya, walaupun sebenarnya kita berharap bahwa bapak dan ibu memegang peranan penting di dalam keluarga, gitu ya. Tetapi sekarang trennya siapa yang bisa duluan? Perempuan punya kemampuan, punya kesempatan untuk bisa mulai melakukan upaya-upaya mengelola stres. Ayah dan ibu ini harus bisa menunjukkan kepada anaknya bagaimana dia mengelola stresnya. Dan ini adalah suatu keahlian yang diturunkan, keahlian yang dipelajari. Karena semakin hari stres itu semakin rumit. Nah, jadi kembali lagi bahwa setiap orang di dalam keluarga tentu harus punya kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebiasaan ini yang harus dijaga. Kebiasaan hidup yang sehat. Bahwa memang ada stres, memang misalnya ada macet. Lalu bagaimana menyikapi itu? Dan semua itu sebenarnya ada di dalam pikiran. Mindset kita berarti. Mindset. Nah, bagaimana kita bisa membentuk persepsi terhadap sesuatu baik yang internal maupun eksternal itu tadi secara positif. Nah, sekarang kalau misalnya memang kita sudah tahu fisik kita sudah mencapai di satu titik yang lelah, ya mungkin kita harus istirahat. Kita harus istirahat, kita harus bisa kelola tuh gitu bahwa saya nggak bisa istirahat sekarang, tapi nanti. Lalu kemudian diatur jamnya. Lalu kemudian ada waktu nih, ya kan? Apakah kita harus istirahat yang sampai keluar kota? Apakah kita cukup ada di rumah tapi ruangannya menyenangkan buat kita? Nah, itu kan berarti kita mengelola. Tapi terlepas dari semua itu, akhirnya kembali lagi kepada orangnya. Karena bisa jadi semua sudah kita atur demikian rupa pun, tapi kalau misalnya orangnya sendiri sudah tidak bisa, dia akan menutup semuanya. Ya, akhirnya bisa akan tetap stres. Tadi ada peran ibu, peran ayah gitu loh. Yang saya mau dapat pengetahuan tambahan nih gitu loh. Mungkin, nah itu kalau tingkatan stres pria atau wanita lebih tinggi mana? Secara penelitian sih sebenarnya stres yang menimpa itu sama. Tetapi tentu saja ada tugas-tugas yang perempuan lakukan dan pria tidak lakukan. Jadi ada beberapa yang otomatis juga berbeda. Dan tentu saja hasilnya akan jadi berbeda. Tapi yang jelas secara individu, baik perempuan maupun laki-laki punya daya tahan yang berbeda juga. Sekarang kalau kita bicara bahwa penelitian menyebutkan para pria memang lebih rentan terhadap stres. Pria berarti. Nah, pertanyaannya apakah karena tekanannya lebih banyak? Apakah karena individualnya? Nah, itu sudah merupakan suatu kombinasi. Jadi dari sisi eksternal dan dari sisi internal. Walaupun demikian, ini juga ada penelitian yang lain bahwa misalnya contoh ketika perempuan atau pria sedang berada di bawah kesulitan gitu ya, siapa yang bisa lebih cepat melakukan perubahan atau melakukan sesuatu, konon katanya pria, ya, daripada wanita. Lebih cepat dia melakukan perubahan. Tetapi ketika mereka berada di dalam kondisi tekanan terus-menerus,
Nah, yang lebih bisa tahan terhadap tekanan justru adalah wanita perempuan. Ya? Tapi sekali lagi, penelitian ini dilakukannya di mana? Kita perlu melakukan penelitian ini di Jakarta. Karena apalagi dengan kondisi kita yang sudah stres seperti ini, mungkin hasilnya akan berbeda. Nah, kalau mendengar penjelasan dari Mbak Sandra itu menarik sekali ya Pak ya. Banyak belajar kita ya. Banyak belajar, benar sekali. Tapi sebenarnya kalau Pak Indra sendiri, cara untuk melepas stres itu seperti apa sih Pak? Ya kalau saya sih simpel-simpel aja Sarah ya. Mungkin kalau saya di office gitu ya, mungkin udah load kerja begitu tinggi gitu loh. Ya paling sejenak saya harus keluar ruangan. Oh gitu ya, kan, keluar ruangan, saya mungkin turun kalau karena kebetulan office saya itu di bawahnya ada taman gitu loh. Saya akan keluar ke taman sebentar, melihat suasana di ruang terbuka. Ya paling minum secangkir kopi gitu. Nah, habis itu saya kembali lagi. Jadi mulai segar lagi. Betul gitu sekali, ya, itu kalau di kantor. Tapi kalau misalnya memang kita kegiatannya di rumah, mungkin ya pastinya mungkin saya senang berolahraga gitu loh ya kan. Berolahraga mungkin saya juga suka berenang Sarah gitu loh ya kan. Sama mungkin dong. sama ya, jadi mungkin berenang itu kan bisa dilakukan kita memang di pool ya kan. Tapi juga memang ini juga bisa dilakukan ya sesekali mungkin di pantai gitu loh. Karena kan kita bisa langsung dengan alam ya. Dan suasana baru gitu ya, seperti liburan. Kan itu dibilang terbuka ya benar-benar terbuka lah kalau pantai ya gitu loh, seperti itu. Ya jadi sebenarnya sih suasana baru juga diperlukan ya, seperti misalnya kita berlibur ke resort gitu. Betul sekali. Nah pemirsa, berbicara mengenai resort, kami punya 5 kawasan tepi laut yang kami rekomendasikan. Ini dia. Berikut adalah 5 resort tepi laut favorit versi One Fine Day. Burj Al Arab Dubai. Di negara lain, hotel bintang 5 adalah hotel yang termewah. Namun lain halnya dengan Burj Al Arab yang diklaim sebagai hotel bintang 7. Hotel ini berada di atas pulau buatan yang berjarak 280 meter lepas pantai di Teluk Persia. Hotel termahal dan termewah di dunia ini memiliki 60 lantai dengan ketinggian 321 meter. San Alfonso del Mar Resort, Chile, merupakan sebuah resort yang terletak di Algarrobo. Di dalam resort ini terdapat kolam renang terpanjang di dunia yang telah tercatat dalam Guinness Book of World Records dengan panjang 1000 meter. Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort, Hawaii. Resort yang memiliki 2.860 kamar berperabot mewah ini berdiri di lahan seluas 22 are. Tiap Jumat malam, para tamu dapat menikmati pertunjukan kembang api di Hilton Hawaiian Village. Jordan Valley Marriott Resort, Yordania. Hotel yang berada di daerah Suimeh ini, daerah pantainya dibagi menjadi 2, yakni untuk berenang dan untuk aplikasi lumpur. Alila Villas Uluwatu, Bali. Villa yang memadukan gaya kontemporer dengan arsitektur aksen khas Bali ini terletak di dataran atas tebing sepanjang pantai selatan Bali. Kuliner yang disajikan tak kalah nikmat dan beragam. Wah, ini saya yakin nih ya, menarik sekali kan tadi gambarnya kan. Saya yakin pasti kalau berlibur ke 5 resort tadi, pasti stresnya langsung hilang nih ya Mbak ya. Mbak, boleh dong sebelum kita berpisah, kesimpulan dari pembicaraan kita malam ini Mbak? Ya, kesimpulannya dalam kita menjalani hidup kita ini, kita punya tugas dan tanggung jawab. Salah satunya adalah terhadap anak-anak dan keluarga kita, dan tujuannya adalah menjadikan mereka menjadi pribadi yang sukses, yang tahan stres, yang tangguh. Nah, untuk bisa menjadi pribadi yang berkualitas ini, tentu saja mereka harus punya satu keahlian, yaitu mengelola stres. Nah, keahlian mengelola stres ini harus diajarkan sejak dini. Ini menarik sekali, terima kasih sekali loh Mbak atas waktunya ngobrol-ngobrol. Dan saya yakin juga ini sangat bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Tapi One Fine Day belum berakhir, karena sesaat lagi saya dan Pak Indra juga akan berbincang-bincang mengenai salah satu cara untuk mengatasi stres. Jadi jangan kemana-mana. Bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni. Green Bay Pluit, the new icon waterfront city superblock yang memadukan apartemen, pusat perbelanjaan, dan pusat rekreasi dalam satu kawasan. Dilengkapi dengan 3 hektar botanical park dan water sport. Harga mulai 200 jutaan. Siap huni mulai Agustus 2012. Informasi lebih lanjut hubungi 021 6621 888 021 6621 888. Green Bay Pluit, persembahan dari Agung Podomoro Land. Bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni.
Ya pemirsa, masih di One Fine Day, tentunya masih bersama saya Syara Aryo dan Pak Indra Wijaya Antono. Dan kita juga masih lanjut nih berbicara mengenai liburan yang merupakan salah satu cara untuk melepas stres. Kalau tadi kita kan sudah melihat beberapa resort di tepi laut, salah satunya ada Burj Al Arab di Dubai. Tapi tahu nggak sih Pak, kalau untuk menginap di sana ternyata kita mesti memesan 1 bulan sebelumnya Pak untuk sebuah kamar ya Pak ya. Berarti kan ini menandakan kalau misalnya banyak sekali peminat untuk berlibur di tepi laut ya kan Pak? Betul sekali. Kita di sini juga banyak sekali yang objek-objek wisata yang sangat indah dan luar biasa gitu loh. Mungkin salah satunya yang di dunia tidak ada juga kayak Raja Ampat ya. Iya, gitu aduh itu cantik sekali ya. Cantik sekali ya. Jadi itu memang udah istilahnya menjadi dari salah satu penilaian majalah nasional di ibu kota juga itu menjadi salah satu tempat terfavorit gitu loh ya kan dari Kementerian Pariwisata. Ya siapa sih yang nggak indah kalau ngelihat sunset sama sunrise. Jadi memang biasanya orang kalau ke laut tuh bisa banyak hal kita bermain. Betul. Jadi olahraga air gitu. Iya, Misalnya seneng olahraga air kan mungkin bisa diving, betul, bisa snorkeling gitu ya. Dan kalau kan. misalnya punya asma atau apa untuk menghirup udara pantai Pernapasan, juga, ya kan, jadi baik, mengobati ya. Jadi sebenarnya bukan tingkat stres hilang juga segala hal-hal yang mungkin negatif-negatif bisa hilang gitu loh. Tapi sayangin ya Pak ya, kalau misalnya di Indonesia kan sebenarnya banyak sekali pantai-pantai yang eksotik. Cuman ya itu tadi, untuk menjangkau ke sana itu agak susah. Satu jauh, yang kedua pasti biayanya juga mahal ya kan Pak? Ya memang kalau kita berwisata pasti kita akan mengeluarkan namanya ya tenaga, waktu, dan yang terakhir ada biaya. Biaya itu akan terbayar dengan ada rasa kepuasan di dalam hati kita bahwa kita bisa bersama-sama keluarga gitu loh. Ya pemirsa, ternyata ada loh di Jakarta sebuah tempat yang suasananya seperti liburan di tepi laut. Penasaran? Ini dia. Beragam kegiatan yang kita lakukan tiap hari dapat membuat kita stres. Mulai dari deadline pekerjaan, macet yang terpaku pada rutinitas yang membosankan. Agar tidak terjadi, stres harus dilepaskan. Berbagai cara bisa dilakukan, jalan-jalan di taman, berenang, hangout dengan teman-teman, belanja, atau liburan. Oleh karena itulah, Agung Podomoro Land membangun sebuah superblok tepi laut dengan nuansa liburan tiap hari. Green Bay Pluit, superblok yang terletak di kawasan Mas Pluit ini memiliki konsep istimewa, memadukan area hijau yang luas dengan panorama laut nan eksotis. 8 tower apartemen dan 4 tower kondominium, entertainment mall, shop house dan shopping arcade, botanical park seluas 3 hektar dihadirkan di sini untuk menambah jumlah ruang terbuka hijau di Jakarta. Untuk melepaskan beban stres, Anda bisa berkegiatan di laut dengan bermain banana boat atau jet ski, berkegiatan di taman seperti jogging, bersepeda, barbecue, yoga, atau hanya sekedar membaca buku. Atau bisa juga berkegiatan di mall seperti shopping, spa, karaoke, atau makan di tepi laut. Apapun yang Anda lakukan, hasilnya akan sama. Badan kembali segar dan siap untuk beraktivitas, menghasilkan ide-ide baru yang sangat cemerlang. Wah, ternyata tinggal di hunian yang bersuasana seperti liburan setiap hari itu menyenangkan sekali ya Pak Indra ya? Enak sekali ya. Karena fasilitasnya dapat merefresh pikiran kita ya Pak ya? Memang kalau kita bisa ada hunian yang tadi Sarah sebutkan tadi gitu loh, memang bisa menyediakan panorama laut gitu loh, itu kan belum ada. Iya. Jadi kan tadi kan kita bilang kalau kita mau pergi berwisata aja ke tepi laut untuk melihat sunrise atau sunset itu kan perlu biaya, tenaga, waktu. Tapi kalau itu disediakan, wah itu menjadi satu fasilitas yang luar biasa. Jadi mungkin bisa membawa anak-anak juga tadi bilang kalau mungkin pernapasannya kurang baik, bisa melihat laut, alam gitu loh ya kan. Alam terbuka. Betul, ya bisa kan? olahraga laut juga ya kan, bisa main banana boat atau bisa ya diving gitu loh atau sekedar mancing di pinggir-pinggir. Nah itu kan pekerjaan yang menyenangkan buat anak-anak juga ya. Jadi memang saya lihat kalau ada fasilitas hunian seperti ini yang mungkin sangat membantu ya, terutama kalau seperti masyarakat di Jakarta ini. Dan Jadi, itu kan quality time bersama keluarga, jadi pastinya ya kita semakin bisa tiap solid hari gitu Sarah. ya. Jadi ada misalnya bisa tinggal, bisa bekerja, bisa juga menikmati suasana yang tadi saya bilang, suasana laut, suasana
quality time kepada keluarga tuh setiap hari gitu. Jadi stresnya itu mungkin saya bilang ya akan berkurang terus. Ya pemirsa, untuk memilih hunian kita mesti memastikan dulu nih fasilitasnya istimewa atau tidak. Karena kita kan akan beraktivitas yang pastinya untuk melepaskan stres ya Pak Indra ya. Intinya menghilangkan stres. Menghilangkan stres. Ya. Pak Indra terima kasih sekali atas kebersamaannya ya Pak ya. Ya. Nah pemirsa, malam ini kita sudah membahas all about stress dan solusinya. Dan tentunya salah satu solusinya adalah relaksasi. Caranya juga bermacam-macam dan salah satunya adalah berlibur. Nah, berlibur ini juga bisa keluar kota atau di hunian rumah Anda sendiri selama fasilitasnya membuat Anda merasa lebih rileks. Ya, terima kasih atas kebersamaannya dan One Fine Day malam ini akan saya tutup dengan pepatah dari Kelly Clarkson, the first American Idol, yaitu God will never give you anything that you can't handle. So, don't stress. Saya Syara Aryo dan Pak Indra Wijaya Antono pamit, sampai jumpa. Strawberry lips shining in the summer sun.